Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kegiatan belajar dimulai, pastikan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, jika hadir semua. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang enzim dan metabolisme sel. Adakah yang masih ingat faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Suhu, derajat keasaman, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan zat halbu. Betul sekali, terima kasih Egi. Pada pertemuan kali ini mempelajari materi yang baru. Materi yang akan kita pelajari adalah genetik. Teknologi yang sedang marak saat ini adalah tes DNA untuk memastikan identitas seseorang yang dikaitkan dengan hubungan keluarganya, terutama ayah dan ibunya. Mengapa menggunakan tes DNA? DNA ialah suhu. DNA akan dicocokkan dengan DNA kedua orang tuanya karena anak mendapat materi genetik dari kedua orang tuanya, Bu. Benar Monica, terima kasih. Kebesaran Tuhan yang telah menciptakan genetik saat ini sudah tumbuh dan terus berkembang seiring zaman. Genetika mempelajari gen, keturunan, dan variasi makhluk hidup. Setelah menerima materi hari ini, harapannya dapat memahami dan menguasai sebagai disiplin ilmu yang perlu dikembangkan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai ialah melalui kegiatan diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi kromosom, gen, dan DNA secara benar dan tepat. Pada materi ini, Ibu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti akan belajar secara kelompok dan mengerjakan LKS. Setelah itu, mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kita mulai ya. Silahkan perhatikan Ibu. Apakah sudah terlihat dengan jelas anak-anak? Sudah, Bu. Baik, genetik terdiri dari kromosom yang meliputi struktur kromosom dan gen meliputi pengertian gen dan DNA meliputi struktur DNA. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Egi, bisa bantu Ibu menempelkan gambar di depan? Bu, Terdapat sebuah gambar, silakan cari masalah dari gambar tersebut. Coba masalah apa yang kamu temukan dari gambar tersebut? Saya, Bu, apa yang dimaksud dengan kromosom beserta fungsinya? Selanjutnya, saya, Bu, apa yang dimaksud dengan DNA beserta fungsinya? selanjutnya, Bagaimana struktur dari kromosom? ya selanjutnya. Saya, Bu, bagaimana struktur DNA? Bagus sekali anak-anak dapat memunculkan beberapa masalah dari sebuah gambar. Selanjutnya, Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok A, Monica Ana. Kelompok B, Putri Delila. Kelompok C, Indah Ika. Kelompok D, Mutiara dan Egi. Sudah terbentuk kelompoknya, silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ana bisa bantu Ibu membagikan LKS-nya. Apakah ada yang tidak dimengerti? Ibu, jadi permasalahan tadi ditulis di LKS
berbagai sumber seperti buku paket yang tersedia, membaca dari internet, dan sumber lainnya yang relevan. Anak, kamu fokus, jangan bergurau saja. Delila, kamu kembali ke kelompokmu. Baik Bu, maaf. Waktu diskusi tinggal sedikit lagi. Segera tulis hasil diskusi ke MKS. Baik Bu. Ya Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok A memaparkan hasil diskusi nomor 1 dan 2, kelompok B memaparkan hasil diskusi nomor 3, kelompok C memaparkan hasil diskusi nomor 4, kelompok D memaparkan hasil diskusi nomor 5. Silakan untuk perwakilan kelompok A untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya Bu, perwakilan kelompok A. Kromosom adalah kumpulan DNA yang melimpah rapat dan terletak di dalam nukleus atau intisar pada hampir setiap sel dalam tubuh. Kromosom berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh autosom dan kromosom seks atau genosom. Kemudian gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat mayoritas organisme. Gen berfungsi menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menjaga atau menambahi? Silahkan. Saya Bu dari kelompok D akan menambahi. Silahkan Mutiara. Nah, baik, gen merupakan suatu unit warisan untuk organisme hidup. Bentuk fisiknya ialah urutan DNA yang menjadi sebuah protein, polipeptida atau seuntai RNA yang mempunyai fungsi untuk organisme yang memilikinya. Sedangkan kromosom adalah struktur dalam sel yang mengandung informasi genetik. Kromosom manusia normal terdiri dari 22 pasang, kromosom autosom dan kromosom gonosom, baik XX maupun XY. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mutiara. Silakan untuk kelompok B. Saya Bu, perwakilan dari kelompok B. DNA merupakan materi genetik penyimpan informasi genetik utama yang umum dimiliki seluruh organisme seluler, termasuk hewan dan tumbuhan, dan juga sebagian virus. DNA terletak di di dalam kromosom. DNA juga berfungsi untuk mensintesis protein dan asam amino karena dapat melakukan transkripsi dan juga menerjemahkannya. Sudah, Bu. Bagaimana yang lain sependapat dengan jawaban Putri? Sependapat. Baik, silakan untuk kelompok C. Saya perwakilan dari kelompok C. Bagian utama kromosom terdiri dari dua bagian utama yaitu lengan kromosom dan sentromer. Kromatid merupakan badan kromosom yang mengandung filamen tipis kromonema. Kromonema diselubungi oleh matriks yang dibungkus oleh membran. Kromosom terdiri dari dua bagian yang bergranula besar kromomer dan granula kecil atau kromiol. Sudah, Bu. Mungkin ada yang mau menambahi lagi? Saya Bu. Silakan Egi. Saya Egi dari kelompok D akan menambahi jawaban dari Muti. DNA di dalam kromomer berbentuk untayan pita heliks ganda yang berpilin ke kanan. Untaian DNA membentuk pintalan pada protein histon menjadi nukleosom yang merupakan unit dasar kromosom. Nukleosom tersusun padat dan terpilih membentuk lipatan selenoid. Lipatan selenoid tersusun padat membentuk benang kromatin. Benang kromatin yang memadat membentuk kromatid dan kromatid. Dua kromatid kembar kemudian membentuk satu kromosom. Bagus Egi, terima kasih. Ada yang ingin menambahi lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, silahkan untuk kelompok D. Saya perwakilan dari kelompok D. Struktur helix ganda DNA dapat diilustrasikan sebagai tangga tali berpilin. DNA terdiri atas dua rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk dua untai rantai panjang yang vital yang disebut sebagai double helix pada DNA. Baik, terima kasih Egi. Delila, bisa bantu Ibu melepas peta konsep dan gambar di depan? Ya, Bu. Terima kasih Delila. Berhubung semua sudah mempresentasikan hasil diskusi, Ibu akan memberikan post-test dan dikerjakan selama 5 menit. Putri, bisa bantu Ibu membagikan post-testnya? Bisa, Bu. Waktunya sudah selesai. Silahkan Putri untuk mengumpulkan hasil post-test teman-teman. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan hasil belajar hari ini? Saya, Bu. Iya. Saya, Bu. Ya, silahkan Mutiara dari kelompok D ya. Iya, Bu. Saya, Mutiara dari kelompok D, akan membacakan kesimpulan pada hari ini. Pada diskusi kali ini dapat disimpulkan, kromosom berdasarkan fungsinya terdiri dari kromosom buku atau autosom dan kromosom seks atau gonosom. N ialah sifat makhluk hidup yang diturunkan ke generasi berikutnya, dibawa oleh molekul DNA, dan nukleotida pada DNA membentuk struktur helix ganda. Itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mutiara. Terima kasih Mutiara. Baik anak-anak, diskusi hari ini sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan review dari pembelajaran materi kromosom, gen, dan DNA. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Bagian utama kromosom itu terdiri dari dua bagian, yaitu lengan kromosom dan sentromer. Pada saat pembelahan sel terjadi perubahan struktur dari kromatin ke kromosom. Di sini Ibu mempunyai media struktur DNA. Ana, bisa bantu Ibu mengambil medianya? Baik, Ibu. Terima kasih, Ana. Apakah sudah terlihat dengan jelas anak-anak media dari Ibu? Sudah, Bu. Struktur helix ganda ini dapat diilustrasikan sebagai tangga tali berpilin, di mana gugus fosfat adalah ibu tangganya dan basa nitrogen adalah anak tangganya. Pada rantai DNA ini terdapat 3 ikatan kimia, yaitu ikatan hidrogen, ikatan fosfodiester, dan ikatan basa nitrogen dengan gula deoksiribosa atau satu nukleotida. Itu saja review dari Ibu. Ibu akan memberikan penghargaan berupa nilai keaktifan yang Ibu berikan kepada kelompok D. Untuk kelompok lain tetap semangat, jangan berkecil hati. Manfaat mempelajari kromosom, gen, dan DNA dalam kehidupan sehari-hari ini untuk mengetahui garis keturunan kita sendiri atau setiap makhluk yang berada di sekitar lingkungan kita. Agar lebih memahami yang sudah Ibu ajarkan, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Buatlah clipping tentang kromosom, gen, dan DNA dari majalah dan dikumpulkan pekan depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugas atau materi yang sudah kita pelajari? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, pertemuan pekan depan silahkan dipelajari terlebih dahulu materi tentang sintesis protein. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini,
Silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Putri. Ibu akan memberikan motivasi kepada siswa-siswa Ibu. Jangan malas untuk belajar karena ilmu adalah harta. Mohon maaf jika materi yang Ibu sampaikan hari ini terdapat